Pandemi COVID-19 telah membuat sejumlah negara akhirnya semakin protektif dalam rangka melindungi ekonomi dan kesehatan negaranya dari ancaman negara lain. Apalagi Amerika Serikat yang ada di bawah pimpinan Presiden Donald Trump. Belum selesai urusan dengan China, sekarang AS kembali memanaskan hubungan dagangnya dengan negara-negara di Uni Eropa dan sekitarnya. Ini tentu bukan kabar baik ya bagi dunia, termasuk juga Indonesia loh. Karena yang namanya perang dagang tentu dampaknya bukan cuma dirasakan oleh kedua negara yang perang aja, tapi juga bisa merambat ke terganggunya rantai pasok global yang ujungnya memukul perekonomian berbagai negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia yang menjadi salah satu mitra dagang Amerika Serikat dan Eropa. Nah, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi konflik antara dua negara ini dan seperti apa senjata atau serangan yang diluncurkan oleh kedua negara? Bagaimana bisa di tengah corona AS versus Eropa kembali membara? Kita akan bahas bersama ya. Jadi permasalahan antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat ini sebetulnya memang kompleks, tapi intinya mirip dengan konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan negara lainnya seperti China, yaitu masalah defisit dagang atau defisit perdagangan. Nah, Presiden Donald Trump ini menilai bahwa praktik perdagangan yang dilakukan oleh blok Uni Eropa sangat buruk. Bahkan selama 10-12 tahun terakhir, AS menanggung defisit dagang yang sangat besar dengan Eropa. Artinya impor barang dari Eropa ke Amerika Serikat jauh lebih besar dari ekspor barang Amerika Serikat ke Eropa. Sehingga Trump meyakini kalau Eropa ini sengaja atau sudah menghambat Amerika Serikat selama ini. Memang kalau kita lihat ya dari data Biro Sensus Amerika Serikat sejak 2009 sampai dengan 2019 defisit neraca dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa ini terus mengalami pembengkakan semakin dalam ya. Pada 2009 kita lihat defisitnya hanya mencapai 61,2 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini kemudian melonjak sampai 191,7%, defisitnya menjadi 178,5 miliar dolar AS pada tahun 2019 lalu. Itu dalam 10 tahun terakhir. Bagaimana dengan tahun ini? Kita lihat di tengah pandemi COVID-19 ternyata pada 4 bulan pertama 2020 AS juga masih mencatatkan defisit dagang dengan Uni Eropa. Kalau di total sejak Januari sampai dengan April 2020, ekspor Amerika Serikat ke Eropa ini tercatat mencapai 90 miliar dolar Amerika Serikat yang berwarna hijau ya. Kemudian impornya lebih kecil jumlahnya daripada impor dari Eropa ke Amerika Serikat yang mencapai 145,1 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga kalau dikurangi ada defisit dagang yang tercatat mencapai 55,1 miliar dolar Amerika Serikat. Masalah defisit inilah yang kemudian membuat AS beberapa waktu lalu pada 2018 memutuskan untuk mengenakan tarif bea masuk untuk produk baja dan aluminium Eropa, produk-produk Eropa. Tapi selain masalah defisit neraca dagang ini, konflik antara AS dan Eropa juga diperkeruh dengan adanya sengketa maskapai asal Amerika Serikat yaitu Boeing versus maskapai asal Eropa Airbus yang sudah terjadi sejak lama, sejak tahun 2004. Jadi kedua raksasa industri aviasi tersebut saling tuduh bahwa pemerintah mereka masing-masing memberikan subsidi yang tidak adil sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Dan kasus ini juga sudah melibatkan Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO yang akhirnya dimenangkan oleh Boeing. Nah, sidang panel WTO menyatakan bahwa Amerika Serikat menderita kerugian sampai 7,5 miliar dolar Amerika Serikat akibat dari subsidi pemerintah negara-negara Uni Eropa kepada Airbus ya. Nah, keputusan WTO inilah yang kemudian menjadi pembenaran bagi Amerika Serikat untuk menerapkan bea masuk yang lebih banyak terhadap impor produk-produk dari Eropa. Akhirnya kalau kita ingat di bulan Oktober 2019 lalu sejumlah produk Eropa mulai dari pesawat, wine, whisky, keju dan lain-lain itu juga dikenakan bea masuk. Nah, celakanya nih WTO memutuskan di bulan Desember Uni Eropa ternyata belum juga mengakhiri subsidi ilegal ke Airbus dan tentu saja itu memberi Amerika ruang lebih lanjut untuk bisa mengenakan pungutan baru pada produk-produk Eropa. Sampai akhirnya kabar terbaru Amerika Serikat saat ini juga tengah mempertimbangkan
tarif bea masuk tambahan senilai 3,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk barang-barang ekspor dari beberapa negara di Uni Eropa seperti Prancis, kemudian Spanyol, Jerman, termasuk juga Inggris ya yang sudah memisahkan diri dari Eropa. Nah, pengenaan tarif hingga 100%, bisa sampai 100% ya, ini dikenakan untuk beberapa produk, rencananya akan diberikan pada produk ekspor unggulan Eropa, misalnya minyak zaitun, kemudian komoditas kopi atau coklat, bir, bahkan juga minuman beralkohol gin, sampai ke keju dan yogurt ya. Serta bisa juga di luar produk ini diberikan kepada produk truk atau produk pesawat terbang. Nah, apa yang dilakukan oleh Eropa? Tentu saja Eropa tidak tinggal diam. Juru bicara Uni Eropa menyebut cara Amerika Serikat ini akan memperburuk situasi yang sudah buruk karena COVID-19. Apalagi tarif yang ditetapkan katanya dinilai melebihi apa yang sudah disahkan oleh WTO. Untuk itu Eropa juga berencana mengenakan tarif balasan seperti biasa kalau perang dagang. Untuk Amerika Serikat nilainya mencapai 11,2 miliar dolar Amerika Serikat ya untuk produk-produk dari Amerika. Nah, keputusan apakah Eropa memang bisa mengenakan tarif ini untuk ditetapkan itu baru bisa ditetapkan oleh WTO pada September mendatang. Tenggat waktu pengambilan keputusan ini juga mundur. Harusnya sebelumnya itu bisa di bulan Mei atau Juni WTO menetapkan apakah Eropa bisa membalas Amerika Serikat. Tapi karena terhambat pandemi COVID-19 dimundurin jadi ke bulan September. Nah, menurut Uni Eropa, penundaan ini tidak bisa dibenarkan tentu saja dan pihaknya akan terus mendiskusikan lebih lanjut dengan WTO supaya ketemu jalan tengahnya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, tentu saja perselisihan kedua negara menjadi semakin sensitif apalagi kalau berkaitan dengan larangan kunjungan atau travel ban yang diperlakukan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Nah, Komisi Uni Eropa itu mulai berencana untuk membuka kembali lockdown dan memperbolehkan para pelancong dari luar negeri kembali masuk pada tanggal 1 Juli mendatang. Tapi belum semua negara diperbolehkan, ada daftar negara mana yang diperbolehkan masuk ke kawasan Eropa itu juga masih belum ditentukan dengan pasti dan persyaratannya yang mungkin ditetapkan adalah laju infeksi kasus di negara asal harus lebih rendah atau setara dengan Uni Eropa paling tidak. Nah, kalau langkah ini diambil, maka negara-negara seperti Amerika Serikat termasuk ya atau juga Brasil dan Rusia dengan laju infeksi yang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan Uni Eropa masih belum diperbolehkan masuk. Dan tentu saja menentukan negara mana yang diperbolehkan masuk teritori Uni Eropa ini bukan keputusan yang mudah. Kebijakan ini syarat akan muatan politik dan ekonomi ya sehingga tidak bisa sembarangan. Kalau salah dalam mengambil langkah ini justru berpotensi besar untuk memperkeruh konflik yang sudah terjadi antara Amerika Serikat versus Eropa dan dampaknya sekali lagi bisa ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia.